Kali ini kita akan mengkaji info tentang bisnis jualan buah durian. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Sahabat-sahabat sekalian, bisnis jualan durian adalah sesuatu bisnis yang menjanjikan. Mengapa? Karena pertama, mudah untuk dijalankan. Yang kedua, cepat laku. Ketiga, tidak memerlukan lokasi dagang atau sewa atau ruko yang besar. Bahkan tidak perlu ada rukonya. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan biaya yang terlampau banyak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, melakukan bisnis jualan durian bisa kita lakukan di pinggir jalan. Dan banyak ini kegiatan bisnis jual durian ini dilakukan orang-orang di pinggir jalan. Mengapa? Supaya juga mudah untuk dilihat konsumen. Sahabat-sahabat sekalian, jualan durian ini memang tergolong musiman. Namun kalau kita jeli, maka bisa juga kita melakukan proses jual beli durian ini tanpa mengenal musim, yaitu dengan mendatangkan dari tempat yang berbeda-beda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jual durian ini prosesnya juga sangat singkat. Dan kita tidak perlu khawatir jikalau ada kendala gagal bayar, gagal jual maksud saya. Karena kita juga bisa melakukan banyak pengolahan durian atau turunan pengolahan dari durian. Jadi jikalau tidak habis, maka kita bisa melakukan dengan melakukan pengolahan turunannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kebanyakan orang memang membeli durian ini langsung dikonsumsi. Jadi, yang kita butuhkan adalah tali plastik untuk mengikat ya. Dan juga kita sebaiknya menyediakan kursi, tempat untuk si konsumen atau pembeli jikalau mereka mau mengkonsumsinya di tempat. Jadi ada sebaiknya meja kecil atau meja dan juga kursi. Nah, kita juga sebaiknya menyediakan yaitu air mineral atau air minum, karena memakan durian ini sangat membutuhkan air minum ya setelah kita mengkonsumsinya. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga bisa menyediakan cup atau tempat untuk durian ini, karena kadangkala beberapa konsumen itu tidak menginginkan membawa dengan kulitnya. Artinya kita sebagai penjual harus menyediakan tempat yang jikalau konsumen kita menginginkan untuk hanya mengambil isinya saja. Jadi dengan perkembangan zaman sekarang, sahabat-sahabat sekalian, jual durian ini bisa juga kita lakukan selain offline juga online. Nah, ini contohnya sahabat-sahabat sekalian setelah diikat. Jadi ikatannya pun sangat sederhana karena durian ini penuh dengan duri-duri yang secara tidak langsung akan mempererat ikatan sehingga durian itu tidak mudah jatuh, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini juga ada yang sudah bentuk cup, bahkan ini
karena akan dibawa keluar kota, bahkan akan menggunakan kargo pesawat, maka di packing seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Dengan dibuat seperti ini, maka ini tidak akan lagi mengeluarkan aroma yang mengganggu, sehingga kita bisa membawanya bahkan menggunakan pesawat sekalipun sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada baiknya memang kita mendesain proses penjualan durian ini seperti ini sahabat-sahabat sekalian, sehingga memanjakan konsumen. Mereka menjadi mudah untuk memilih. Nah, bahkan ada juga beberapa tempat yang sudah di dalam cup seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, beberapa olahan durian yang bisa kita lakukan dari sekian banyak ya, sangat banyak yang bisa kita buat olahan turunan dari durian. Salah satunya sahabat-sahabat sekalian adalah ketan talam durian. Nah, ketan talam durian ini sahabat-sahabat sekalian sudah sangat populer ya, dan sangat berkembang pesat ini di Pekanbaru. Jadi ketan talam durian ini menjadi oleh-oleh khas Pekanbaru Riau yang sekarang sedang banyak digemari orang. Jadi terdiri dari ketan kukus yang dilapisi talam durian lembut. Makanan ini termasuk jajanan kekinian yang sempat masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API 2019 sahabat-sahabat sekalian. Luar biasa ya. Jadi makanan Nusantara. Nah, yang kedua bisa menjadi pancake durian sahabat-sahabat sekalian. Nah, hampir tidak ada lagi orang yang tidak mengenal pancake durian ya. Jadi pancake durian juga termasuk olahan durian yang populer. Meskipun namanya pancake, panganan ini tidak berbentuk seperti kue dadar sahabat-sahabat sekalian. Pancake durian terbuat dari daging buah durian utuh yang dilumatkan, kemudian dibalut dengan kulit tipis. Nah, banyak yang mengelola atau membuat produk pancake durian ini sahabat-sahabat sekalian, sehingga tidak sulit kita untuk menemukannya dan peminatnya juga sangat tinggi. Selanjutnya yang ketiga, ketan durian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketan durian ini adalah olahan durian yang terdiri dari ketan kukus, kemudian disajikan bersama sejenis pla yang terbuat dari campuran daging buah durian. Ada yang menggunakan pla putih, ada pula yang memakai pla kecoklatan dengan campuran gula merah sahabat-sahabat sekalian. Sangat menggiurkan ya. Dari aromanya, dari teksturnya. Jadi ada baiknya kita juga mencoba membuat atau mencicipi ketan durian sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya boleh dengan sus durian. Nah, sus durian ini adalah salah satu pangan manis dengan pla durian, yaitu sus durian. Kue dibuat dengan adonan sus yang mengembang, kemudian diisi dengan pla yang biasanya memiliki rasa vanila sahabat-sahabat sekalian. Jadi melihat bentuknya saja kita sudah tergiur, apalagi kita mencium aroma duriannya. Jika kita memang salah satu dari peminat atau pencinta durian ya sahabat-sahabat sekalian tentunya. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian,
olahan durian berikutnya adalah martabak durian. Nah, martabak durian mulai banyak digemari masyarakat, mulai dari keju mozzarella hingga mix coklat premiumnya. Martabak dengan topping daging buah durian juga dianggap sebagai kuliner kekinian yang premium, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga harganya biasanya juga cukup mahal. Namun sahabat-sahabat sekalian, walaupun ekspensif, mahal, sebanding dengan rasanya. Karena martabak durian ini memiliki rasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata saja, sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya, olahan berikutnya adalah sambal tempoyak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tempoyak adalah kuliner khas Lampung dan daerah sekitarnya di Sumatera. Makanan ini terbuat dari durian yang difermentasikan selama beberapa hari, sahabat-sahabat sekalian. Rasanya asam dan biasa diolah menjadi campuran sambal atau gulai ikan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi karena duriannya sudah difermentasi, sehingga ada rasa asam-asamnya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, tidak ketinggalan lagi yang ketujuh, yaitu sahabat-sahabat sekalian, serabi durian. Nah, serabi ini pada umumnya ada dua jenis ya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu jenis serabi yang dikenal pecinta kuliner. Jenis pertama adalah serabi Jawa yang menggunakan saus santan dan gula. Ada juga serabi khas Sunda yang dimasak langsung bersama aneka jenis topping. Serabi dengan topping durian atau saus santan beraroma durian juga cukup populer saat ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita dapat menemukan banyaknya sekarang serabi dengan topping durian, sahabat-sahabat sekalian. Olahan berikutnya yaitu lempok durian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jajanan bernama lempok terlihat seperti dodol ya, sahabat-sahabat sekalian. Namun perbedaan utamanya terletak pada bahan yang digunakan. Jika dodol dibuat dengan campuran santan, bahan utama lempok hanya daging buah durian dan gula. Jadi daging buah durian tadi dikombinasikan dengan gula, kemudian dimasak seperti memasak dodol, sahabat-sahabat sekalian, sehingga bentuknya hampir mirip. Namun sebenarnya lempok ini berbeda dengan dodol ya, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya, olahan turunan berikutnya adalah es krim durian. Wah, kalau mendengar cerita es krim, kita semua sudah pasti memahaminya. Makanan penutup dingin seperti es krim, gelato, dan es puter kerap menggunakan campuran durian untuk menambah citra rasa lokalnya, sahabat-sahabat sekalian. Karena harga durian cukup mahal, es krim yang menggunakan campuran durian asli juga dibanderol dengan harga di atas rata-rata ya, sahabat-sahabat sekalian. Namun harga yang dibanderol di atas rata-rata tersebut sebanding dengan rasa yang akan kita dapatkan, sahabat-sahabat sekalian.
Lalu yang berikutnya adalah es teler durian. Kedai yang menyajikan es teler biasanya juga punya menu es teler dengan tambahan daging buah durian, sahabat-sahabat sekalian. Ada beberapa cara untuk menyajikan es teler durian. Ada dengan menggunakan daging buah durian utuh, ada yang menggunakan durian yang sudah dilumatkan. Ada pula yang memakai daging buah durian lumatan yang sudah dibekukan dan dipotong-potong, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah beberapa dari yang sangat-sangat banyak lagi olahan durian ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, tidak perlu khawatir kalau kita membuka bisnis jual beli durian karena bisa dilakukan olahan turunannya, sahabat-sahabat sekalian.